Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Ini kita saat ini berada di halaman sekolahan SMA, dan ini ada tanaman melon yang ditanam oleh Pak Suyatno. Mari tanya-tanya ke beliau bagaimana perawatannya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman pecinta melon semuanya. Nama saya Pak Suyatno dari Dusun 3 Jembatan 1. Untuk sementara sore ini kami berada di kebun melon. Ya mohon maaf ini Mas, ini baru pemula kami ini. Oh ya ya Pak. Masih tak belajar nanam melon ini. Melon ini jenis melon action. Melon action ini umurnya berapa bulan itu, Pak? Sebenarnya kalau maksimalnya untuk maksimalnya nih umur 75 hari atau 70 hari itu sudah bisa dipanen. Oh, itu sudah dipanen. Tapi kalau memang keadaan mendesak dalam arti mungkin adanya curah hujan yang terlalu tinggi, besar atau terlalu tinggi, bisa juga dipanen 60 hari. Oh iya iya iya. Maksimalnya 70 hari. Oh. Artinya kalau 70 hari itu lah semuanya sudah masak. Oh, sudah masak, Pak ya. Ini sudah masak semua ini, Pak ya? Bisa dibilang ini sekitar 85% lah. 85%. Untuk penjualannya ini gimana, Pak? Langsung untuk ada. Sementara ini berhubung kami ini masih pemula. Jadi untuk sementara kita melayani lingkup sekitarnya sini aja. Oh iya, iya. Lagi pula ini kan bukan sejumlah besar, kecil. Jadi saya kira berhubung ini menghadapi bulan puasa juga, kemungkinan ya tidak sampai berapa minggu lah sudah habis. Iya, untuk penanamannya ini kemarin di kisaran 1000 batang lah. 1000 batang. 1000 batang dan sekarang udah berbuah semua, Pak ya. Ya alhamdulillah, walaupun dengan jerih payah yang amat sangat susah karena memang selain pemula ini nih pada saat ini menghadapi curah hujan yang cukup tinggi. Iya, jadi untuk tanaman melon ini sebenarnya ini lebih bagus kalau musimnya anggaplah hujan itu tidak terlalu sering gitu, Pak. Iya, ya bisa diceritakan, Pak, gimana pengalamannya ini ketika merawat melon dari kecil sampai sudah siap panen seperti saat ini. Ya untuk sebenarnya untuk cerita masalah pengalaman perawatan ini dari penanaman atau penyemaian segala macam sampai panen ini bisa dibilang ini nih gimana ya, dibilang ngawur enggak juga karena memang ini kami termotivasi oleh bimbingan dari Bapak Ustadz Saiful. Oh, Ustadz Saiful. Dari perawatan mulai dari penyemaian, artinya dari pengolahan lahan sampai panen ini beliau itulah yang jadi tutornya. Karena memang beliau inilah sudah senior, teknisnya beliau itulah. Iya. Ini Mas Bro, tanaman melon. Mudah-mudahan dengan adanya budidaya melon ini tentunya kami harap bisa memotivasi oleh anak-anak muda sekarang ini, karena memang di Sumber Jaya ini kan belum ada tanam melon macam ini. Nah ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak muda ini berkreatif, bisa jadi penghasilan tambahan. Ya, benar. Tidak mengandalkan adanya hasil dari kebun saja. Lagi pula tempatnya ini kebetulan di wilayah sekolahan, Mas, SMA Negeri Sumber Marga Telang. Jadi selain untuk penghasilan secara pribadi, ada join kita dengan pihak-pihak sekolah. Jadi untuk pelatihan-pelatihan anak-anak kan bisa. Maksudnya seperti itu. Iya. Supaya anak murid-murid siswa-siswa SMA ini tidak fokus dengan belajar hanya belajar di bidang pelajaran yang ada di sekolah, namun ada kegiatan di luar sekolah. Artinya melatih mereka semua bisa mandiri. Iya benar. Untuk ini Pak, kadang kan orang mau usaha terus ikut nanam itu takut
bayang-bayang di masalah modal. Nah, untuk masalah modal ini kira-kira cukup besar atau gimana Pak kalau mau nanam melon? Bilang modal besar atau kecilnya Mas, itu sebenarnya tergantung kita sendiri. Memang sih modal ini kecil ya enggak juga, dibilang besar ya enggak juga, karena besar kecilnya modal itu tergantung sesuatu yang kita proses. Kalau kita nanam jagung mungkin modal enggak apa, kalau nanam singkong mungkin tanpa modal biaya pun bisa, karena asal ditancapkan baik sudah. Karena melon ini perlu perawatan khusus, jadi ya bisa dibilang agak lumayan lah modalnya. Tapi modal itu sebenarnya jangan sebagai acuan kita. Yang penting tujuan kita ini kreatif, tambah penghasilan, ya paling tidak bisalah untuk sampingan-sampingan. Nah ya benar sekali. Oke bro. Ada lagi Pak pesan-pesan untuk anak-anak muda? Pesan kami, kita berusaha, jangan kita terpaku atau terpancang dengan tinggalan orang tua. Karena intinya kita ini perintis bukan pewaris. Mantap. Jadi, ini kata-katanya. Kita ini sebagai anak muda kalau bisa kita kreatif untuk mencari hasil tambahan-tambahan, dan tentunya yang pasti itu kita punya tekad untuk mandiri. Kuncinya Mas sebenarnya ngelmoni, nekuni, ngelakoni. Jadi mudah-mudahan kalau kita sudah dapat ilmunya, kita tekuni, mudah-mudahan kita bisa sukses. Jadi saran saya, kita jangan terpancang sekolah harus jadi pegawai. Karena kalau semuanya jadi PNS, yang bayar siapa? Gitu. Jadi lebih baik kita jangan sampai katakanlah takut dengan lumpur, kita hanya orang lumpuran kok. Ya enggak makan, bisa dibilang seperti itu kan. Jadi jadilah petani yang sukses, petani yang cerdas. Petani cerdas. Cerdas dalam arti bukan tenaga kita sendiri yang jadi acuan, namun yang dibilang petani sukses itu walaupun bentuknya hanya melon, kalau kita punya lahan 1 hektar bisa dibilang bagaimana caranya supaya seperti kita punya lahan 100 hektar. Artinya ayo kita utamakan kemitraan. Kita punya 1 hektar, tapi sama juga kita punya 100 hektar, karena ada kemitraan tadi. Orang 10 punya 1 hektar, 1 hektar, artinya kita sehektar punya 10 hektar. Nah, itu penjualnya pun agak lumayan mudah, karena bisa dikirim ke tempat yang jauh. Gitulah Mas kira-kira. Jadi kesimpulannya, ayo kita anak-anak muda jangan malas-malasan. Ayo kita kreatif. Kita nanam melon, walaupun kita jadi petani tidak apa-apa, yang penting petani yang sukses. Itu. Terima kasih. Seperti itulah Pak adanya, Mas. Jadi mohon maaf segala kekurangan. Kami tentunya mengharapkan saran-saran dari kawan-kawan kita yang sudah senior. Jadi teknisi ini kami mengharapkan supaya ada tutor yang mau membimbing kami anak-anak muda yang ada di Sumberjaya ini untuk maju ke depan menanam melon apapun adanya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Mas Bro, ilmu yang telah diberikan oleh Pak Suyatno. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi motivasi tentunya bagi kita semua yang ingin nanam melon. Oke, untuk sahabat yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu semangat. Salam semangat.